Berpotensi dijerat tindak pidana korupsi, sejumlah aparatur sipil negara menggugat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pemohon yang diwakili Heru Widodo selaku kuasa hukum merasa ketentuan mengenai pengambilan keputusan yang dapat merugikan keuangan negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, para pemohon yang menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan di instansinya masing-masing dicekam kekhawatiran, sebab setiap keputusan yang mereka ambil berisiko untuk dinyatakan sebagai kejahatan korupsi. Padahal, bisa saja keputusan yang mereka ambil demi kepentingan seluruh rakyat. Pada sidang kedua perkara ini, Heru Widodo menyampaikan penajaman dalam argumentasi permohonan. Sebagai pembanding, Heru mengatakan, Undang-Undang Administrasi Pemerintah sudah menggunakan pendekatan hukum administrasi untuk menindak pejabat negara yang melakukan kesalahan administrasi berujung kerugian bagi negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mengubah cara pandang hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan dengan pendekatan penindakan yang mempergunakan alat hukum tindak pidana korupsi menjadi pendekatan administratif dengan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang akibatkan kerugian negara yang selama ini dikenai tindak pidana korupsi karena adanya perbuatan melanggar hukum dan adanya kerugian negara harus ditinjau kembali sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam pasal 20, pasal 70, pasal 71, serta pasal 80 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kesalahan administratif harus dilakukan melalui penyelesaian secara administratif, tidak dengan pendekatan pidana. Usai mendengar seluruh penjelasan pemohon, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang memimpin jalannya persidangan mengesahkan 7 bukti yang diajukan pemohon. Ya, kami terima perbaikan permohonan ini dan Anda sudah mengajukan bukti P1 sampai dengan P7. Ada tambahan? Cukup sementara yang mulia. Saya sahkan. Ya, terima kasih. Tim MKTV News melaporkan.